Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi statistika. Kali ini tentang desil. Jadi desil, kemudian cara merubah dari histogram menjadi bentuk tabel itu bagaimana? Desil sendiri itu adalah letak data di 1/10, 2/10, 3/10 atau per 10 bagian dari jumlah data yang ada atau banyak data yang ada. Secara rumus desil pakai D. Kalau desil 1 berarti ini tepi bawah ditambah 1/10n min frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya desil 1 dikalikan interval. Jadi ini kali interval, nanti ditambahi dengan tepi bawah. Kemudian D2 tepi bawah hampir sama, bedanya di sini 2/10 dikali n dikurangi frekuensi kumulatif sebelum letak desil ini, kemudian dikalikan frekuensi desil kedua dikalikan interval atau panjang kelasnya. Desil ketiga sama dengan tepi bawah 3/10n min frekuensi kumulatif per frekuensi untuk desil ketiga dikalikan intervalnya atau panjang kelas. Demikian pula untuk desil ke 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Desil 9 sama ini 9/10 tepi bawah ditambah 9/10n min frekuensi kumulatif dikalikan frekuensinya desil 9 dikalikan panjang kelasnya atau intervalnya. Jadi ini untuk dasarnya atau aturannya atau rumusnya. Oke, saya hapus dulu. Saya kira ini mudah, atau saya tuliskan di bawah ya. Saya tuliskan di bawah sini untuk misalkan desil 1 saja. Pakai warna lain aja. D1 tepi bawah ditambah 1/10n min frekuensi kumulatif sebelum desil pertama dibagi frekuensinya desil pertama dikalikan interval atau panjang kelasnya. Di sini diketahui histogram. Yang perlu difahami tentang histogram itu, ini diketahui sebelah kiri adalah frekuensinya, kemudian sebelah kanan adalah berat badannya. Jadi histogram tentang berat badan siswa. Kemudian tulisan di bawah ini 49,5 itu adalah tepi bawah. Jadi histogram itu seperti diagram batang, cuma nyambung. Nah, sambungannya ini adalah tepi bawah. 49,5 itu tepi bawah yang warna merah pertama ini. Kemudian 54,5 ini tepi atas yang merah, sekaligus tepi bawah yang warna biru. Saya ulang lagi, 54,5 di sini adalah tepi atas dari yang warna merah ini, kemudian juga sekaligus tepi bawah dari yang warna biru. Jadi ini tepi-tepi semua. Ini tepi bawahnya yang biru, ini tepi bawahnya yang merah, tepi bawahnya yang biru, tepi bawahnya yang merah, tepi bawah yang biru. Yang ini tepi atas yang biru ini 79,5. Oke, terus bagaimana cara merubah ini menjadi tabel? Kalau itu kita rubah menjadi tabel akan menjadi begini. Berat badan atau kita tulis itu dulu aja ya, tapi bawahnya dulu TB. Di sini 49,5, kemudian 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5 itu tepi bawahnya, untuk semua tepi bawah. Kemudian untuk berat badannya, rentangnya ya, karena 49,5 itu tepi bawah, berarti dia 50 sampai atasnya ini tambah setengah ya. Kalau batas bawah dikurangi setengah itu adalah tepi bawah. Berarti kalau ini menjadi batas bawah, dia ditambah setengah. Oke, 49,5 tambah setengah jadi 50. Ini juga 54,5 ditambah setengah jadinya 55. Berarti sini sampai 54. Nah, begini. Sampai 64. Bukan sampai 50. Karena di sini 60 berarti di sini
59, nah, 64, 65, 69, 70 ya, 70 sampai 74, kemudian 74,5 berarti dia 75 sampai 79. Nah, ini tabelnya. Sedangkan frekuensinya yang pertama adalah ini 4, kemudian sini 6. Ini ya, lihat yang merah ini dia 4, kemudian yang ini yang 54,5 ini ke sini adalah 6, kemudian 8, kemudian 10, lalu 8 lagi, lalu terakhir 4. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, bentuknya menjadi seperti ini kalau kita rubah menjadi tabel. Nah, di soal tadi atau di rumus tadi ini ada frekuensi kumulatif. Kita buat frekuensi kumulatif. Mulai dari frekuensi yang paling atas sendiri yaitu 4, kemudian ditambah 6 menjadi 10, ditambah 8 18, ditambah 10 28, ditambah 8 ini 36, ditambah 4 40. Nah, begini. Jadi mulai dari 4, 10, 18, 28, 36 sama 40. Pertanyaannya tentukan desil ketiga, desil kelima, desil ke-8 dari data tersebut. Ini adalah datanya. Sekarang kita mencari desilnya. Letak dulu untuk letak D3. Letak desil ke 3 atau D3 ya. Itu sama dengan, karena 3 berarti 3/10 N. 3/10 N. N-nya itu 40, berarti sama dengan 3/10 kali 40, berarti 12. Data ke-12. Oke, data ke-12 kita cek data ke-12. Di sini data ke-1, 2, 3, 4 di sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. 11, 12, 13 di sini sampai 18 ada di sini. Berarti letak D3 di sini. Ya, kalau kita urutkan dia, data pertama, kedua, ketiga, keempat di sini. Karena letak frekuensi ini 50 frekuensi ini berat badannya 50 sampai 54, itu ada 4 anak. Jadi data 1 2 3 4 di sini, kemudian data kelima di sini 5 6 7 8 9 10 di sini. Oke. Lalu 11 pindah ke sini. 11 12 13 14 15 16 berada di kelas ini, kelas ketiga. Kemudian 19 ke sini, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 di sini. 29 di sini, 30 31 32 33 34 35 36 di sini. 37 38 39 40. 40 ada di kelas yang terakhir, 1 2 3 4 5 6, kelas ke-6. Oke. Ini 12 di sini. Berarti kita butuh tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 59,5. Lalu frekuensi kumulatifnya adalah 10. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi 10. Oke. Lalu frekuensinya D3. Nih, 8. Lalu intervalnya, interval itu kalau kita cari manual ya 50, 51, 52, 53, 54. Nih, ada 5, 55, 56, 57, 58, 59 itu kalau manual. Kalau cari hitung-hitungan ya ini tepi bawah ini dikurangi 454,5 dikurangi 49,5 atau 59,5 dikurangi 54,5. Itu adalah intervalnya, ketemunya I sama dengan 5. Nah, sudah ketemu baru kita masukkan ke aturannya atau rumusnya. D3 tepi bawah berarti 59,5 ditambah 3/10 N berarti dia 12 min frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 10 ini per frekuensinya D3 yaitu 8 dikalikan panjang kelasnya atau intervalnya yaitu 5. TB ditambah 3/10 N min frekuensi kumulatif FK per frekuensi D3 dikalikan interval. Ini tinggal 3/10
Ini FK, ini F3, sama. Rumusnya seperti itu. 59,5 ditambah 12 kurangi 10 itu dia adalah 2 ya. 2/8 itu kalau kita senarkan menjadikan 1/4 kali 5. Oke, 1/4 kali 5 itu 1,25 ya. 5 bagi 4 1,25. 1/4 atau 1,25. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5 belakang ini, kemudian 2 kali tambah 5 7,59 tambah 1 60. Berarti D3 nya adalah 60,75. Itu D3. Oke. Lalu desil kelima, ini saya hapus. Sama rumusnya seperti itu. Kalau kita tanpa merubah ke bentuk ini bisa enggak? Bisa. Misalkan kita hanya berpedoman pada histogram ini. Letak dulu. Letak untuk D5. Berarti 5/10 kali N. 5/10 atau setengah ya. Setengah kali N. N-nya itu banyak datanya. Kalau dari sini kita bisa jumlah 4 ditambah 6, 10 tambah 8. 18 tambah 10, 28. 28 tambah 8, 36 tambah 4, 40. Setengah kali 40 sama dengan 20. Data ke 20 kita cek juga di sini bisa. 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian tambah 6 berarti 10 di sini. 10 tambah 8, 18 di sini. 19, 20 di sini. Letaknya di warna biru yang tertinggi ini. Yang paling tinggi, frekuensinya paling banyak. Itu adalah letak D5. Berarti tepi bawahnya ini 64,5. Ini tepi bawahnya dari yang paling tinggi. Tepi bawahnya adalah 64,5 di sini. Ini adalah D5-nya di sini. D5. Oke. Kita butuh tepi bawah, kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya. Kalau kita tanpa tabel ini ya. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelum letak D5. Berarti ini tambah ini sebelumnya. 4 ditambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 18. Kemudian frekuensinya D5. Atau sini saya nambahkan F5. Nah, D5 ini frekuensinya berapa? 10. Intervalnya juga sudah tadi, yaitu 5. Nah, tanpa tabel ini juga bisa. Tapi kalau misalkan bingung ya dirubah ke bentuk tabel dulu. Data-data yang kita perlukan sudah tercukupi. Baru kita rumus D5 sama kayak ini. Tepi bawahnya adalah ini 64,5 ditambah setengah N, setengah kali 40 jadi 20 min frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 18 ini dibagi frekuensinya D5 yaitu 10 dikalikan panjang kelasnya atau intervalnya yaitu 5. Nah, 64,5 ditambah ini 2 ya. 2 kali 10 berarti 10/10 1. Ini 2 kan 20 kali 18 2 kali 5 10 10 bagi 10 1. Berarti 64,5 ditambah 1 berarti 65,5. Itu adalah D5. Jadi D5 65,5. Oke. Yang terakhir D8 di sini. Tanpa tabelin juga misalkan. Letaknya dulu ya. D8, letak D8. Berarti sama dengan 8/10 itu karena desil kalikan N yaitu kali 40. Berarti 32. Ini 8 kali 4 32. Sekarang kita cek 32 letaknya di mana? 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18, tambah ini 28. 28 tambah ini 36. Oh, berarti 32 letaknya di sini karena sini sudah melebihi dari 32. Kalau total sampai 36 berarti 32 berada di sini. Oke ya, 28 berada di sini. 28. Nah, sampai sini 36. Berarti 32 berada di sini.
37 sudah ke sini, 37, 38, 39, 40 di sini. Nah, di sini sampai 36. Mulai dari 28, 28 di sini saya 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 34, 35, 36 sampai 36. Berarti di sini letaknya D8, ada di yang situ. Oke, letaknya D8. Nah, sekarang kita butuh TB, tepi bawah. Tepi bawahnya ini berarti dia 69,5, ini 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti di sini dia sebelumnya ditambah 4 tambah 6 10 tambah 8 18 tambah 10 28. Oke. Kemudian frekuensinya D8. Ini frekuensinya pas yaitu 8. Kemudian intervalnya sama dengan sebelumnya yaitu 5. Kita masukkan ke rumusnya D8. Tepi bawah 69,5 ditambah ini letak D8-nya 32, min frekuensi kumulatifnya 28, frekuensinya itu 8, kalikan intervalnya 5. 69,5 ditambah 32 kurang 8 itu 4 ya. 4 bagi 8 berarti setengah. Setengah kali 5 2,5. Jadi hasilnya adalah 69 72. Ini 0, kemudian ini 10 tambah 2 12 91 72 adalah D8. Nah, demikian cara mencari desil dari data statistika kelompok, kemudian cara merubah dari histogram menjadi tabel begini. Itu caranya ya ditulis tepi bawah, kemudian ini rentangnya atau intervalnya, kemudian frekuensinya, baru frekuensi kumulatifnya. Saya hapus dulu untuk penulisan soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan. Kemudian yang bisa dicoba untuk dikerjakan, kalau misalkan nanti pengen dikoreksi, saya koreksikan. Berat badan siswa disajikan dalam histogram berikut ini, sama itu ada frekuensi 4, 6, 8, 10, kemudian berat badan di sini. Tentukan desil kedua, desil ke-6 dan desil ke-9 dari data tersebut. Jadi yang mulai yang kecil itu 49,5, 54,5, kemudian 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5 dan yang terakhir adalah 84,5. Bisa dirubah dulu ke bentuk tabel seperti yang saya contohkan. Bisa juga langsung dikerjakan seperti yang sudah saya contohkan juga. Demikian untuk materi desil dari data histogram. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.